Jangan biarkan pikiran kita berhenti walaupun 1 detik, ini yang paling penting. Kalau berhenti 1 detik ini akan membuat kita ketinggalan berapa tahun. Maka generasi muda ini harus mampu menunjukkan kemampuan dalam rangka berpikir secara inovatif dan kreatif, sehingga akan memunculkan sebuah inovasi dan kreativisme yang pada akhirnya dianggap oleh siapapun bahwa generasi muda kita ini visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Sherly di channel Semacam TV. Dan di launching Semacam TV 7 tahun berkarya ini, aku ada episode yang spesial. Kalau di tahun 2023 kemarin aku bikin konten gerebek rumah bupati, saat ini kita yang digerebek sama bupati ke kantor kita. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore. Bapak Bupati kita itu sangat ganteng ya guys, dengan kacamata hitamnya sangat kece badai. Tentunya sama dengan style Bung Karno yang selalu memakai kacamata hitam, apalagi sekarang di bulan Bung Karno. Saya pengen nanya sesuatu nih Pak, terkait bulan Bung Karno nih. Kan bulan Bung Karno ini kan dijadikan rujukan sama kalangan anak muda terkait semangatnya, untuk cita-citanya, untuk dalam semangat bekerja. Kira-kira menurut Bapak sendiri selaku istilahnya pemimpin di Kabupaten Sumeneb menanggapi pandangan itu seperti apa Pak? Ya, kalau berbicara Bung Karno sudah tidak perlu diragukan lagi. Pemikirannya, gagasannya itu sepanjang masa, artinya tidak lekang oleh waktu. Tidak lekang oleh waktu ya Pak ya. Jadi sangat tepat kalau misalnya generasi muda, bagaimana misalnya mereka mewarisi api semangat dan api perjuangan Bung Karno dalam membawa bangsa Indonesia ini merdeka. Dan ini luar biasa menurut saya. Bukan sesuatu yang mudah dicapai. Memerdekakan seluruh masyarakat Indonesia itu mungkin tidak pernah terjadi. Hanya Bung Karno yang mampu berdiplomasi untuk meyakinkan negara-negara lain, negara Indonesia diakui kemerdekaannya. Karena memang dulu Bung Karno ini pernah mengatakan gitu Pak, jadi memang usahaku ini lebih mudah karena aku memerdekakan negaraku, memerangi bangsa lain untuk memerdekakan negaraku. Sedangkan untuk kita saat ini kalangan muda adalah berjuang dari penjajahnya ini adalah bangsa kita sendiri ya Pak. Dan Pak, saya ingat nih Pak, ketika melakukan gerebek ke rumah Bapak, waktu ini saya dapat bunga, katanya bunga yang penting bukan bunga bank. Itu di dinding-dinding Bapak ada beberapa quotes dari Bung Karno. Kira-kira Pak, kalau boleh tahu kenapa nih Pak harus ada beberapa quotes Bung Karno di rumah Bapak? Ya. Apakah ada alasan khusus? Jadi masyarakat yang silaturahim ke rumah saya, seluruh elemen masyarakat ya, paling tidak begitu pulang mereka bisa membaca, oh ya, bermimpilah setinggi langit kalau kau jatuh di atas bintang-bintang. Ya, agar mereka bisa menyimpulkan bahwa kalau memiliki niat, tujuan, cita-cita, ya harus memiliki pemikiran yang tingginya sampai setinggi langit. Kalaupun nanti dia sudah sampai di atas, tidak sampai ke langitnya, paling enggak jatuh di atas bintang-bintang gitu maksudnya. Jadi agar kalangan pemuda nih guys kalian ya, tidak boleh gampang menyerah seperti itu ya Pak. Ya bermimpi yang besar itu ya. Jadi jangan takut sekalipun mimpinya itu. Gratis itu. Gratis mimpinya. Gak ada diskon, gak ada cashback, gratis, gak ada, free. Free, apalagi free ongkir, semuanya free sudah. Semuanya free ongkir. Dan ini lagi Pak, saat ini kan ada animo tinggi nih Pak dari kalangan muda untuk bisa mengakses literatur dan buku tentang Soekarno. Kira-kira bisa nggak sih Pak pemerintah Kabupaten Sumeneb ini bikin small library yang isinya itu buku-buku untuk khusus Bung Karno Pak? Ya, tidak ada yang tidak bisa menurut saya. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi yang penting bagi kami adalah
ada keinginan dan minat masyarakat seluruh kalangan untuk mau membaca. Ini yang paling penting. Karena mendorong literasi ini tidak mudah. Ya, kenapa? Karena membutuhkan energi yang sangat bisa meyakinkan masyarakat. Hari ini memang masyarakat kita ya, tingkat membacanya itu ya, itu sangat rendah. Ya, bukan hanya di Sumeneb, ya, ini Indonesia. Kalau diukur dengan negara-negara lain, nah itu yang paling penting. Kalau masalah library berkaitan dengan seluruh, ya, berkaitan dengan buku Bung Karno, ya, secepat mungkin pasti bisa kita siapkan. Asalkan minat literaturnya sudah memadai gitu ya Pak ya. Itu yang paling penting sebenarnya sih. Okay. Nah guys, kalian nih yang suka baca buku, apalagi suka sama Bung Karno gitu Pak, ayo kita bikin minat literatur kita semakin tinggi biar dibikinkan nih small library sama Pak Bupati nih di Kabupaten Sumeneb. Dan karena sekarang nih Pak, bulan Bung Karno, bulan Juni, Kabupaten Sumeneb ini biasanya mengadakan beberapa agenda seperti parade tungtung. Terus kemarin itu juga kalau tidak salah ada lomba baca puisi Bung Karno sampai lomba melukis sketsa wajah Bung Karno. Ini agenda-agenda seperti ini itu bahkan menjadi perayaan paling besar, tidak hanya se-Madura tapi juga insya Allah se-Jawa Timur. Nah, kenapa sih Pak Bapak itu menekankan hal ini kepada masyarakat? Ya karena Bung Karno itu peduli terhadap pendidikan yang sifatnya edukasi. Bung Karno juga peduli berkaitan dengan seni dan budaya. Nah, maka sinyal dan simbol itu menjadi sebuah magnet untuk siapapun sebenarnya, apalagi ya, kami kader PDI Perjuangan. Maka ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bulan Bung Karno ini bagian dari pandangan kita bahwa Bung Karno ini peduli kepada pendidikan. Bung Karno peduli kepada seni dan budaya. Maka di bulan Juni setiap tahun kita selalu laksanakan kalender event. Misalnya bulan ini ada 26 kalender event yang kita laksanakan. Dan insya Allah nanti terakhir akan ditutup dengan Soekarno Run. Soekarno Run ya. Kapan nih Pak bisa di-spill nih Pak buat teman-teman nih? Ya kalau semalam kan lagu tungtung ya, itu kan dalam rangka peringati Hari Bung Karno. Ya insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 12 kayaknya. 12 Juli ya Pak ya. 12 Juli. Dicatat guys, dicatat 12 Juli. Boleh siapapun ikut, bebas untuk umum. Oh, berarti Sherly boleh ikut. Ya, walaupun larinya cuma 100 meter misalnya lah Pak. Tapi kalau lari dari kenyataan Pak boleh. Boleh juga. Oke, dan terakhir nih Pak sebagai penutup. Boleh nggak Bapak memberikan pesan nih untuk Sherly dan juga kru Semacam TV? Nggak hanya kita sih dari kru Semacam TV, tentunya untuk anak-anak muda Sumeneb, pesan untuk kita agar kita itu senantiasa memiliki semangat Bung Karno Pak di dalam jiwa kita. Ya, jadi Bung Karno itu visioner. Jadi saya melihat hadirnya Semacam TV ini hadir anak-anak muda yang visioner. Dia memiliki pemikiran yang sangat luas, punya pemikiran yang sangat jauh. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Jangan biarkan pikiran kita berhenti walaupun 1 detik. Ini yang paling penting. Kalau berhenti 1 detik ini akan membuat kita ketinggalan berapa tahun. Maka generasi muda ini harus mampu menunjukkan kemampuan dalam rangka berpikir secara inovatif dan kreatif. Sehingga akan memunculkan sebuah inovasi dan kreativisme yang pada akhirnya dianggap oleh siapapun bahwa generasi muda kita ini visioner. Ya, tapi tidak akan bisa visioner kalau tidak menunjukkan sebuah kreativitas, inovasi yang sebenarnya itu penting bagi generasi muda, sehingga mereka tidak berhenti untuk berpikir. Jangan sampai mereka diam tidak berpikir. Nah itu. Jadi saya melihat Semacam TV ini di dalamnya banyak orang-orang yang kreatif dan inovatif. Saya ucapkan selamat, apresiasi pada Semacam TV. Tidak mudah, tidak semua orang memiliki pemikiran seperti ini. Akan berkumpul bersama, berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara dalam hal informasi, dalam hal edukasi, dalam hal apapun berkaitan dengan yang dilaksanakan Semacam TV itu penting menurut kami, bagian dari sebuah pemikiran dan gagasan dalam era digitalisasi pada hari ini. Maka generasi muda harus mampu membaca peluang, harus membaca segala sesuatu di lingkungan masing-masing agar mereka mampu menyesuaikan
dengan apa yang menjadi kemampuan mereka dalam berkehidupan sehari-hari di masyarakat. Terima kasih Bapak. Kenapa saya dari tadi diam mendengarkan? Karena merasa tersanjung Pak. Jadi guys, kalian boleh banget jadi kaum muda itu harus inovasi, kreatif biar bisa memajukan bangsa, terutama Kabupaten Sumeneb. Amin. Minimal bisa mempromosikan wisata lah ya Pak ya. Minimal Iya. itu minimal loh. Apalagi karena di Sumeneb itu wisata kita itu sangat banyak banget guys. Jadi ayo kita jangan capek-capek promosikan Kabupaten Sumeneb. Seperti itu nih Mantap. Pak. Tapi kalau misalnya berhenti 1 detik kan nggak boleh berhenti 1 detik untuk berpikir. Ya, kecuali tidur. Kecuali tidur. Tapi Pak kalau mikirin mantan boleh Pak? Ya, mantan itu cerita menurut saya, jadi nggak perlu dipikirkan lagi. Iya, kalau kita selalu menoleh ke belakang, kita tidak akan pernah sampai terhadap tujuan yang kita tuju. Ayo guys, yang gagal move on dicatat, yang gagal move on. Iya. Jadi kita tidak akan sampai pada garis finish ya Pak. Kalau Yang kita lalu biarlah masih- berlalu. Yang lalu biarlah Itu hanya berlalu. cerita, tetapi menjadi sebuah pembelajaran kita semua. Oke. Ya, agar kita tidak kembali mendapatkan mantan-mantan lagi gitu. Mantan-mantan yang kedua, ketiga, keempat, kelima ya Pak. Karena mantan pertama menjadi pembelajaran buat kita itu aja sih. Guys. Iya. Oke, terima kasih nih Oke. Pak sudah berkenan talk show tipis-tipis bersama Semacam TV di hari launchingnya 7 tahun Semacam TV berkarya. Guys, jangan lupa untuk share video ini, like video ini, dan juga subscribe channel kita. Semoga video kita bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.